Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bintang EP. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Dan entah kenapa hari ini kita semua diberikan rezeki dan diketuk pintunya oleh malaikat pembawa rezeki yang tidak terduga-duga. Amin. Baik, kali ini sebelumnya, kalau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang the law of attraction, salah satu hukum dari the law of universe atau hukum semesta. Dan saya kali ini akan membahas tentang the law of forgiveness. Biasanya ini adalah salah satu terapi yang saya lakukan kepada klien, ya, forgiveness terapi, yaitu terapi memaafkan untuk membersihkan unek-unek sampah-sampah negatif pada dirinya kepada seseorang yang ia benci, tidak sukai. Dan namun di sini saya bukan akan membahas tentang terapinya, tapi membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi sosok pribadi yang mematuhi hukum the law of forgiveness, yaitu hukum memaafkan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, di sini di antara kita, ya, pasti pernah mengalami hal semisal disakiti, dihianati, dibully, direndahkan, dicibir, dan lain sebagainya. Sampai membuat kita benci, bahkan memutus tali silaturahim dengan orang yang kita tidak sukai itu. Tahukah Anda bahwa kita dilahirkan di dunia ini sebenarnya untuk memaafkan kesalahan orang lain? Kalau Anda yang beragama Muslim, ya, ada hadis mengatakan, bergegaslah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Salah satunya orang yang beriman dan bertakwa. Itu adalah orang-orang yang memaafkan segala kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu adalah salah satu hadis yang dimana memiliki ciri dan syarat untuk bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Jadi hambanya yang bertakwa adalah seorang hamba yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Banyak orang di luar sana beriman dan mengaku bertakwa kepada Allah, tapi belum bisa memaafkan. Jadi jangan ngaku-ngaku sudah beriman dan bertakwa jika Anda sendiri belum bisa memaafkan. Meskipun Anda sholatnya rajin 5 waktu, rajin ngaji, dan lain sebagainya, jika Anda belum bisa memaafkan, maka jangan sekali-sekali mengaku sudah bertakwa. Kalau dia sudah mengakui dan menyadari kesalahannya, maka maafkanlah. Jika ia tetap belum sadar dan tidak perlu menunggunya meminta maaf, maka sebaiknya Anda memaafkan ia terlebih dahulu sebelum ia minta maaf. Jadi memaafkan itu bukan berarti kita melupakan peristiwa yang telah orang itu lakukan kepada kita, namun kita jadikan sebagai pelajaran yang berharga dengan mengambil hikmahnya. Memaafkan dapat membebaskan belenggu negatif yang ada pada diri kita dan membuat Anda menciptakan sendiri kesenangan, kenyamanan pada hati Anda. Yang ketiga adalah memaafkan itu bukan berarti menghapus proses hukum. Setiap kesalahan yang ia perbuat dan merugikan banyak orang lain tetap perlu menjalani proses hukum. Dan yang berikutnya, memaafkan itu bukan berarti Anda menyetujui perbuatannya yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Tiada lain karena Anda peduli dengannya dan mencintainya. Lalu memaafkan juga bukan membuat hati kita harus bermusuhan, tapi memaafkan itu membuat hati kita malah damai dan bahagia
karena sudah berhasil memutus pengaruh-pengaruh negatif yang dilakukan oleh orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Jadi memaafkan dapat membuat kita menjadi netral. Maksudnya netral adalah saat Anda mengingat wajah orang itu dan bertemu dengan orang itu, semua sudah kembali baik, kembali normal. Saat memaafkan orang tersebut, hati Anda itu belum bisa netral, artinya Anda itu belum memaafkan namanya. Misalnya Anda memaafkan tapi tidak ingin melihat wajahnya lagi, tidak ingin bertemu dengannya lagi, itu namanya belum memaafkan. Jadi memaafkan itu harus benar-benar sampai membuat perasaan Anda kembali netral. Nah, jangan ngaku-ngaku sudah menjadi orang yang bertakwa jika memaafkan saja belum bisa. Jika sudah memaafkan ya, atau bisa memaafkan sampai titik memaafkan, apakah Anda mampu mencapai titik mendoakannya? Nah, makanya di terapi saya kebanyakan klien-klien itu ingin sekali mengungkapkan segala unek-uneknya, dan setelah mengungkapkan segala unek-uneknya itu manusiawi. Itu silakan dia marah kepadanya, dia mengungkapkan segala emosionalnya. Tapi endingnya di terapi saya, ia akan entah dari mana dia akan memaafkan secara tulus kepada orang yang ia benci. Meskipun objeknya itu sebenarnya hanyalah kursi atau benda mati, tapi sesungguhnya yang ia lihat adalah orang yang ia benci, karena ia sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dan ia masuk ke dalam trance yang benar-benar kuat energinya. Nah, jadi ketika Anda sudah bisa memaafkan seseorang tersebut, ya, siapapun itu, mampukah Anda mencapai titik mendoakannya dia? Ya, karena banyak sekali seorang istri menceraikan suaminya karena perilaku suaminya yang dulu ia selalu berbuat hal-hal yang tidak membahagiakan istrinya dan tidak memerankan perihal suami sebagaimana layaknya suami. Akhirnya begitu suaminya sudah sadar dan tertangkap oleh polisi, ya, yang terjadi adalah seorang istri itu tetap memaafkan suaminya, namun proses hukum tetap berjalan. Karena apa? Memaafkan bukan berarti proses hukum tidak berjalan, tapi tetap proses hukum berjalan agar dia mendapatkan hikmah dan pelajaran di balik permasalahan dan perbuatan yang telah ia lakukan. Dan bukan hanya itu saja, tapi juga sampai bisa mendoakan suaminya supaya selalu berubah dan dilembutkan hatinya dan tersadarkan dan tidak akan mengulanginya lagi. Tapi tetap tidak bisa untuk diceraikan, karena kalau diceraikan nanti ia tidak akan memiliki tameng, alias siapa yang akan membawanya ke surga kalau ia tidak memiliki suami. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai yang namanya perceraian. Sekali nikah itu hanya sekali seumur hidup. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi.